pusing, pokoknya pusing gitu kan. Gimana caranya gitu. Apalagi ini ngoding-ngoding gitu kan. Karena kan kebanyakan orang kan berpikir, apalagi orang tua kan, di Bali jauh, di Bali kehidupan mahal gitu. Kabar kayak mana, Let? Kabar puji Tuhan sehat. Kau gimana? Aktivitasnya lagi sibuk apa nih, Let? Kalau aktivitas sekarang ini kan sibuk kuliah, sibuk kerja praktek, udah itu aja sih untuk kuliah semester akhir. Masa-masa berat. Ya, masa-masa yang paling berat loh. Apa sih jurusanmu, Let? Jurusan teknologi informasi. Teknologi informasi ya? By the way, Ya. coba perkenalkan diri dulu deh. Kenal. Ya. Halo, nama aku Lady Syahaan. Aku dari Universitas Udayana, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi angkatan 2017. Gimana rasanya jadi anak Bali, Let? Rasanya Mm-mm. ya biasa aja sih, kayak anak Bali juga. Apa perbedaan Bali dan Bali? Cuma beda-beda tipis sih. Cuma di Bali banyak, ini kan banyakan bulenya. Kalau di Bali banyakan orang Bataknya. Ada ada hal yang harus diadaptasikan nggak dari budaya di Bali G sama budaya di Bali? Kalau beradaptasi pasti beradaptasi ini ya. Beradaptasi soalnya kan kalau di Bali kan ya tau lah orang Batak ya. Mm-mm. Kasar ngomong, maksudku bukan kasar sih, dengan nada tinggi. Itu kan kita udah biasa gitu. Kalau di Bali orangnya lembut-lembut, kalau kita ngomong gitu dikira ya, secara umum di Jawa gitu kan, kalau kita ngomongnya agak tinggi dikira lagi marah, padahal kita kan bukan marah gitu. Karena mereka ngomongnya lembut-lembut. Itu beda banget sih budayanya sama Bali G. Bukan budaya sih, ya gitulah. Suka duka jadi anak kuliahan yang merantau, Let? Kalau sukanya emang emang orang Batak terkenal orang apa ya, yang merantau kan jauh-jauh Ya. kemana, terus ketemu banyak teman, terus kita lebih mengenal banyak budaya gitu kan. Kan di Bali juga nggak hanya orang Bali kan, banyak budaya-budaya lainnya gitu. Hmm. Kalau terus kita bisa nambah teman dari berbagai daerah gitu kan. Kalau dukanya yaitu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, apalagi Bali ke Bali kan. Ya, untuk pulang kita mikir-mikir gitu, untuk biaya ongkos gitu kan. Kalau untuk biaya tiket mending kita uang yang harusnya untuk tiket kita tabung gitu. Sekalian nanti pulangnya pas udah wisuda, udah berhasil Berarti gitu. kau suka homesick lah ya, kangen rumah. Sering, Apa sering yang nangis dikangen, sendiri gitu. apa yang dikangenin dari Bali G dan Orang tua lah pastinya. orang tua, sama teman-teman nggak kangen? Iya, sama teman-teman, soalnya teman-teman kita juga pada merantau kan. Iya. Ya, yang di Bali dikangenin cuma orang tua, keluarga gitu, suasana rumah gitu kan, sering kangen Rekomendasi tempat wisata di Bali gitu. dong. Rekomendasi tempat wisata di Bali. Mm-mm. Kalau menurutku sih nggak usah direkomendasiin ya, soalnya setiap sudut di Bali tuh ya tempat wisata yang bisa dikunjungi gitu, pasti bagus-bagus gitu, dimanapun. Karena ya setiap daerah pasti tempat wisata gitu ya, walaupun nggak semua tapi rata-rata kebanyakan gitu loh. Berarti enak lah ya kuliah di sana sambil ngelihat pantai gitu kan? Apa ternyata enggak juga? banyak sih banyak sih orang berpikir gitu kan, tapi ya kita juga nggak selesai gitu kan, kita nggak selalu punya waktu. Iya, Ya kita juga punya apa, butuh untuk me time gitu kan. iya.
waktu untuk berpikir sendiri gitu untuk menyelesaikan entah masalah yang ada, apa yang kita pikirkan gitu. Nggak selalu kita harus ke pantai. Terus kalau di Bali juga kan nggak ada ini kan, nggak ada angkutan umum gitu. Jadi kita juga mikir ini juga, wah kalau pakai Gojek juga ke sana mahal juga gitu kan. Ya udah mending di ini aja di kos berpikir sendiri gitu loh. Tapi biaya hidup di sana tergolong mahal apa murah? Atau biasa aja? Atau sama aja sama Bali G? Apa gimana? Kalau biaya hidup ya pasti tergolong mahal ya gitu. Mm-mm. Kita beli nasi 10.000 hanya dapat cuma telur sama sayur gitu. Hmm. Tapi ada sih ini yang murah terkenal dia nasi namanya nasi jinggo gitu kan. Dia 5.000, emang nasinya dikit tapi udah ada ayam suwir, sayur, ya yang lain-lain lah. Pokoknya lumayan lengkap lauknya tapi dikit-dikit gitu. Nasi dikit, lauk dikit, sayur dikit gitu. Kalau soal kos-kosan gimana, Lek? Kalau kos-kosan mahal Berapa tuh kira-kira? mahal di sana. Aku pertama kali di Bali tuh kos 850 per bulan. Dan itu benar-benar kosongan. Cuma dikasih kamar mandi dalam aja. Dan itu 850.000. Dan dibandingkan aku tanya teman-teman lain kan yang di Jawa, 500.000 udah dapat ini Hmm. gitu. 600.000 udah dapat ini. Sedangkan kami 850.000 aja masih kosongan. Oke, kita flashback dulu nih, Lek. Waktu SMA, eh, kau emang mau ngambil jurusan itu? Atau sebenarnya punya cita-cita lain? Aduh, kalau ditanya waktu SMA ya, kalau tentang jurusan ini, ya aku benar-benar nggak tahu jurusan ini jurusan apa, pelajarin apa, benar-benar nggak tahu benar-benar. Ya, nggak tahu apa-apa tentang jurusan ini. Dan waktu SMA juga aku nggak berpikir bakal ngambil ini gitu. Jadi ini gimana lah ya, Mm-mm. kayak nyari ini loh. Kan aku kalah kan SNMPTN kan, nggak masuk. Mm-mm. Jadi nyoba SBM itu nyari peluang gitu loh. Kan kita tak masuk kemana-mana gitu kan. Jadi ini nyari peluang aja. Mm-mm. Udah? Dah. Eh, Tadi kan kau bilang masuknya jalur SBM tuh. Waktu itu persiapan yang kau lakuin apa aja tuh, Lek? Persiapan yang aku lakuin ya pastinya ini ya, les intensif ya. Intensif di GO gitu kan. Terus belajar bareng sama teman-teman masih ingat tuh sampai malam jam 8 9 nggak pulang-pulang hanya untuk belajar. Tapi kadang kita juga nggak hanya belajar sih di GO, kadang main-main, terus menggosip sama teman. Gara-gara itu sih lama pulangnya. Terus belajarnya hanya sampingan gitu. Belajar dikit, menggosip 2 jam gitu. Terus persiapannya juga berdoa gitu kan. Terus kemarin juga ada kan tentor GO gitu, kayak memotivasi gitu. Dia cerita tentang pengalaman hidupnya, bagaimana dia mendapatkan sesuatu dengan bernazar gitu kan. Terus kita diajari itu untuk bernazar gitu kan, kayak kesaksian gitu. Terus aku juga bernazar gitu kan. Untuk SBMPTN ini ya puji Tuhan bisa masuk kan di Udayana. Benar-benar ini sih. Kalau untuk belajarnya benar-benar nggak belajar lagi, maksudku nggak belajar full gitu, nggak Ya. berusaha benar-benar harus belajar biar bisa ini, nggak lagi gitu, kayak lebih ke ya yang penting berusaha gitu. Karena kalau belajar juga apa ya, kalau belajar juga kita ya gitulah hanya ini nggak masuk lagi gitu karena udah lebih memikirkan ini ya masa depan untuk kuliah di mana gitu. Jadi nggak terlalu masuk lagi kalau belajarnya. Setelah setelah udah masuk Udayana, ekspektasi sebelum masuk dan setelah masuk tuh sama nggak sih? Kenapa? Boleh diulang? Jadi kita ini kan ngelihat kalau kita ngelihat satu kampus, kita kan punya ekspektasi nih. Oh, ini kampus ini pasti gini loh, pasti keren gini 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 gini. Itu sama nggak ekspektasi sebelum masuk dan setelah masuk? Oke. Benar-benar beda sih. Terus aku kan sebenarnya nggak kenal Universitas Udayana ini.
gimana gitu kan belum tahu gitu kan, terus searching di Google juga nggak pernah, ngasal aja milihnya di Udayana gitu kan. Terus pas masuk juga nggak searching sih gitu kan, tapi namanya juga kita kayak nonton di TV kan, kalau universitas itu bagus, anak kampus itu keren-keren lah kampusnya gitu, ternyata sampai di Bali ya maksudku biasa aja gitu, maksudku nggak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Terus ini juga fakultasnya misa-misa, jarak-jarak jauh, nggak satu lokasi gitu kan. Pisah-pisah, di sini teknik, baru berapa kilometer lagi fakultas ini, berapa kilometer lagi fakultas ini gitu. Untuk anak SNM, SBM, UM, ada bedanya nggak sih di kampusmu? Kalau SNM sama SBM nggak ada bedanya sih, Mm-mm. maksudku ya sama rata. Kalau anak yang mandiri ya maksudnya. Iya. Kalau mandiri kita beda sih. Apa tuh bedanya? Kalau mandiri beda. Apa tuh bedanya? Ya perbedaannya maksudku ya nggak disamain, beda, selalu pasti beda kelas, beda ruangan gitu. Kalau untuk biaya Kalau yang kuliah, lainnya sama sih, fasilitas juga pasti sama. biaya kuliah, uang Biaya kuliah. kuliah di Udayana Iya. ya sama sih pada umumnya, kayak universitas-universitas lain ada UKT 1, UKT 2, UKT 3 sampai UKT berapa nggak tahu. Cuma emang bergolong-golongan juga. Kita flashback lagi, Let. Waktu udah dapat pengumuman lolos PTN nih. Abis itu proses yang kau laluin apa lagi? Aku tahu ya lolos di Udayana, aku nanya-nanya kakak kelas kita yang di Udayana siapa gitu, sama siapa ya anak Undip itu, Bang Wandri anak Undip. Aku tanya kakak kelas yang di Udayana siapa gitu kan. Terus abang itu ngasih kontak namanya Kak Yemima Sitompul. Terus aku komunikasi sama Kak Yemima gitu. Terus persiapan untuk kuliahnya ya nyari-nyari info, berkas-berkas yang diperluin gitu untuk tuh kan gitu. Cuma nyari-nyari info aja sih. Rasanya jadi anak Udayana gimana, Let? Rasanya uh, keren. Terus. Ya maksudku ya biasa aja sih, maksudku ya kayak anak kampus lainnya ya, kita anak kuliahan. Nggak ada rasa yang berbeda lah. Ya anak kuliahan kayak anak sekolah. Kalau untuk belajar nih, suka duka belajar di jurusanmu apa, Let? Banyakan dukanya sih, apalagi kan aku itu benar-benar nggak ngerti masalah ini, jurusan ini gitu kan. Pas di awal belajar langsung disuruh buat sebuah aplikasi gitu kan. Kan TI kan kayak kayak gitu kan, bikin aplikasi keamanan jaringan gitu. Langsung disuruh bikin sebuah aplikasi sederhana sih. Tapi ya sederhana menurut dosen kan bagiku itu begitu tinggi gitu kan. Ih pusing, pokoknya pusing gitu kan. Ih gimana caranya gitu. Apalagi ini ngoding-ngoding gitu kan. Ya tapi ya gitulah, dilaluin, nanya-nanya sama teman, nyari di YouTube gitu kan. Ya bisa aja terlewati sampai sekarang gitu. Walaupun nggak ngerti. Teknologi informasi belajar apa, Let? uh, di teknologi informasi Udayana ya Ya. ada empat apa ya namanya, empat konsentrasi. Yang pertama ada teknologi cerdas, yang kedua manajemen data informasi, yang ketiga manajemen keamanan dan jaringan, dan keempat manajemen bisnis. Ya, yang pasti keempat konsentrasi ini mempelajari yang beda-beda ya. Kalau teknologi cerdas aku kurang tahu belajar apa. Kalau MDI ya bikin aplikasi gitu kan. Kalau yang MKJ itu lebih ke jaringan, belajar jaringan. Kalau yang manajemen bisnis, kita memang hampir mirip dengan ini anak ekonomi, tapi kita bagaimana caranya dengan menggunakan teknologi, nggak secara manual lagi gitu. Baru bagaimana kita menjadi sebuah entrepreneur gitu. Kalau untuk prospek kerjanya kemana, Let? Kalau prospek kerjanya ya kita tahu kan sekarang teknologi semakin berkembang dan semakin ini ya, makin maju, dan semakin ke sini semua sudah menggunakan teknologi gitu ya. Kita juga tahu kalau teknologi informasi itu pasti dibutuhkan di bidang mana juga gitu.
Langsung deh eh, tips dan trik biar masuk Udayana. Tips dan trik masuk Udayana. Ya, belajar, belajar dan berdoa itu sih selalu kunci utama, belajar dan berdoa. Nggak ada tips dan trik yang lainnya. Pesan untuk adik-adik kita yang masih SMA, teman-teman kita yang masih SMA, yang lagi nyari jurusan nih, Let. Pesan untuk teman-teman yang masih SMA. Ya. Pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang masih SMA ya. Gini ya, berusaha dari sekarang cari tahu kemampuannya di mana gitu. Berusaha jangan main-main gitu. Emang sih masa-masa SMA enak untuk main-main gitu kan, untuk ya masa ini ya, masa untuk bermain gitu kan, masa terakhir untuk bermain dan bukan untuk belajar serius gitu. Tapi berusaha untuk mengetahui kemampuan di mana, jangan kita memaksakan di satu jurusan atau satu mata kuliah dengan paksaan gitu. Kita harus menyenangi sebuah pekerjaan, kita harus menyenangi sesuatu gitu, dan kita harus tahu kemampuan kita di mana supaya kita pas kuliah nggak salah untuk mengambil jurusan gitu. Kita udah matang untuk mengetahui kemampuan kita di mana dan kita cocoknya kuliah ngambil jurusan apa gitu. Jangan sampai salah gitu aja sih. Menurutmu bedanya masa SMA sama masa kuliah apa, Let? Bedanya masa SMA sama masa kuliah benar, kalau masa SMA masih bisa main-main gitu kan. Nah, Misalnya aku nggak terlalu tahu dan nggak suka belajar fisika, tapi kan maksudku masih bisa dengan mudah dilewati gitu, karena kita bisa aja gitu nanya sama teman pas ujian, minta jawaban sama teman gitu kan. Tapi pas kuliah kita nggak tahu satu mata kuliah, ya kita ya benar-benar berusaha sendiri gitu kan. Ujian juga nggak kayak SMA kan bisa minta apa jawaban A, B, C gitu. Kalau di kuliah kan kita nggak pakai A, B, C lagi ya. Kita dikasih soal terus dimintain pendapat gitu kan. Kan nggak mungkin lah pendapat pendapat kita sama dengan pendapat orang gitu kan. mm-mm. Jadi benar-benar hasil nilai kita sendiri gitu. Bukan karena ada ini ya, bantuan teman gitu, nggak ada. Terus dosen juga kan nggak kayak guru kita waktu SMA. Guru kita waktu SMA kan pasti, ah ini aku kenal, ah ini baik orangnya, nilainya diangkat lah dikit gitu. Kalau di kuliah kan dosen ya seberapa kemampuan kita ya itu nilai kita gitu. Nggak ada pengangkatan-pengangkatan gitu, kecuali pas nilai akhir mungkin eh, nilainya kurang 0,1 untuk jadi nilai B, ya gitu. Kalau yang lain-lainnya nggak bakal diangkat-angkat kayak waktu SMA enak. Dulu opsimu selain Udayana apa lagi, Let? Eh, Percaya nggak percaya, aku kan daftar SBMPTN sama si Esra Simamora, kenal kan Esra? Terus kami janji kalau nggak masuk SBMPTN, tahu nggak kami jadi apa? Apa? Jadi pendeta. Kenapa jadi pendeta? Jadi pendeta, ingat. Ya, ya gimana ya? Kecuali nggak mau gap year kan, nggak mau untuk menunda 1 tahun untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Hmm, Ya mungkin apa? Ini juga ya, tertarik aja jadi seorang pendeta gitu. rohani sekali. Tapi mungkin, tapi nggak rohani sih. Tapi mungkin ini ya, kita nggak cocok jadi pendeta, jadi Tuhan Ya, lulusin kita di ini sekarang. kita sekarang bermimpi kalau 5 tahun ke depan seorang lady jadi apa? 5 tahun ke depan pastinya semua orang pengen jadi orang sukses ya. Bisa bahagiain keluarga, bisa berbagi dengan orang lain, dan yang terutama bisa inilah memberi, berbagi kasih lah. Kalau untuk pekerjaan, kira-kira mau Dan kerja apa? terutama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau untuk kerja, ya kerja apa sih? Kerja apa aja nanti yang kita dapatkan, kita nggak bisa untuk memilih sekarang kan. Kau orang yang kupu-kupu atau organisasi?
dulu semester 1 2 itu kupu-kupu, benar-benar malas ngapa-ngapain, pengennya habis kuliah pulang tidur gitu, pulang kuliah tidur. Tapi semenjak semester 2 dan emang kampus kita ngewajibin sih harus aktif organisasi, dan kita juga ada dikasih peraturan kalau apa syarat untuk wisuda itu harus mengikuti organisasi minimal 3 organisasi di jurusan, 1 di fakultas gitu. Jadi karena kewajiban itu sih, jadi aku ikut organisasi. Mungkin kalau nggak wajib, mungkin aku bakal apa kupu-kupu terus. Terakhir deh, kalau disuruh promosiin kampusmu nih, kau bakalan bilang apa, Let? Kalau disuruh promosiin kampus, Kampus dan jurusan. ya Kampus dan jurusan. ya yang mau kuliah di Udayana nggak usah takut. Karena kan kebanyakan orang kan berpikir, apalagi orang tua kan, di Bali jauh, di Bali kehidupan mahal gitu kan. Tapi nggak selalu sih. Tergantung kita untuk memanage diri kita sendiri gitu. Kita mau kehidupan kita yang hedon, ya pengeluaran pasti banyak gitu kan. Tapi kalau kita orang yang bisa menahan diri, bisa menjadi orang yang sederhana gitu, ya pasti pengeluaran kita nggak bakal tinggi gitu kan. Jadi kalau mau kuliah di Udayana ataupun dimanapun, ya jangan memikirkan yang negatif-negatif dulu, pikirkan dulu yang positif-positifnya, apa yang kita dapat kalau kita kuliah di sana gitu. Kalau tentang pergaulan atau masalah biaya hidup kan pasti kita juga dapat, pasti kalau biaya hidup atau biaya kuliah kita nanti pasti bisa mencari beasiswa-beasiswa gitu. Kalau untuk masalah gaya hidup, ya kita bisa mengikuti tren gitu, tapi kita juga harus menyeimbanginya dengan kemampuan diri kita gitu. Sejauh mana kita bisa mampu untuk mengikuti tren gitu. Kalau untuk teknik informatika, Kalau untuk TI, ya untuk yang ini ya anak-anak SMA atau adik-adik SMA yang pengen kuliah di jurusan teknologi informasi dan pengen mempelajari tentang teknologi, atau penasaran nih gimana sih cara terbentuknya sebuah aplikasi, ya come to teknologi informasi. Dan keren sih kalau kita bisa menciptakan sebuah aplikasi ya gitu. oke. Thank you ya, Lady, sudah ngobrol-ngobrol. Oke. Oke.